Oknum siswa di SD PK Muhammadiyah Andong diduga keracunan makanan pada Senin 20 November 2023. Setidaknya ada 52 siswa mulai dari kelas 1 hingga 5 yang mendadak mengeluhkan rasa sakit seperti pusing, sakit perut hingga mual. Kondisi tersebut dialami oleh siswa setelah sekira setengah jam makan dan meminum susu kedelai. Maka dari itu, kita akan melakukan pengujian terhadap susu kedelai bermerek dan tidak bermerek untuk mengetahui ada dan tidaknya cemaran bakteri coliform pada susu kedelai. Semua alat dan bahan sebelum digunakan wajib dimasukkan dan disterilkan ke dalam autoclave. Hidupkan bunsen menggunakan korek. Siapkan alat dan bahan yaitu pinset, pipet mikro, gelas ukur, tabung Erlenmeyer, alkohol, korek, bunsen, durham, larutan BGLB, serta sampel yang akan diuji. Pertama-tama bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Langkah-langkah pengujian sampel susu kedelai tidak bermerek. Kemudian ambil pipet mikro. Selanjutnya ambil tip biru menggunakan pipet mikro. Belum membuka tutup tip biru wajib disterilkan di atas api bunsen. Kemudian ambil tip biru menggunakan pipet mikro. Setelah mengambil tip biru, sterilkan kembali menggunakan api bunsen, kemudian tutup. Selanjutnya siapkan sampel. Buka tutup sampel dan jangan lupa untuk mensterilkan menggunakan api bunsen. Ambil sampel menggunakan tip biru dan pipet mikro sebanyak 1 ml. Kemudian sterilkan kembali menggunakan api bunsen. Selanjutnya tutup kembali sampel. Kemudian disterilkan. Kemudian ambil larutan BGLB 6 ml dalam tabung reaksi. Sebelum kapas penutup dibuka, sterilkan terlebih dahulu di atas api bunsen. Langkah selanjutnya yaitu masukkan sampel susu kedelai ke dalam larutan BGLB untuk dihomogenkan. Buang tip biru yang sudah dipakai. Kemudian ditutup dan disterilkan di atas api bunsen. Selanjutnya, sterilkan penjepit dengan direndam dalam larutan alkohol. Kemudian panaskan di atas api bunsen. Sterilkan kembali gelas beker yang berisi tabung durham untuk mengantisipasi adanya kontaminasi dari bakteri.
Ambil dirham menggunakan pinset. Sterilkan kembali sebelum ditutup. Selanjutnya, tabung BGLB disterilkan kembali. Kemudian masukkan dirham ke dalam tabung yang berisi sampel dan larutan BGLB. Sterilkan kembali, kemudian ditutup. Selanjutnya, pengujian untuk sampel susu kedelai bermerek. Ambil tip biru menggunakan pipet mikro. Kemudian, sterilkan gelas beker menggunakan api Bunsen. Selanjutnya, ambil tip biru menggunakan pipet mikro sebanyak 1 ml. Kemudian, ambil tabung reaksi yang berisi larutan BGLB sebanyak 9 ml. Belum dibuka, tutupnya disterilkan menggunakan api Bunsen. Kemudian masukkan sampel ke dalam larutan BGLB 9 ml. Kemudian buang tip biru yang sudah digunakan. Selanjutnya, sterilkan tabung reaksi menggunakan api Bunsen, kemudian ditutup. Ambil pinset, kemudian dibakar di atas api Bunsen. Selanjutnya, ambil dirham menggunakan pinset yang telah disterilkan tadi. Kemudian masukkan dirham ke dalam larutan. Setelah itu disterilkan dan ditutup kembali.
semua sampel ke dalam inkubator, kemudian ditunggu selama 2 kali 24 jam atau 48 jam. Setelah 48 jam kemudian dibuka dan diamati. Hasil dari sampel susu kedelai tidak bermerek tidak ditemukan gelembung. Itu artinya tidak ada cemaran bakteri coliform pada susu kedelai tersebut, atau bisa dikatakan susu kedelai tersebut aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, hasil dari sampel susu kedelai bermerek juga tidak ditemukan gelembung. Itu artinya tidak ada cemaran bakteri coliform pada susu kedelai tersebut. Berdasarkan hasil yang didapat pada uji penguat menggunakan media BGLB, dihasilkan bahwa pada sampel susu kedelai putih dinyatakan negatif atau tidak mengandung bakteri coliform. Hal tersebut ditandai dengan tidak adanya gelembung pada tabung Durham. Kemudian, pada sampel susu kedelai SKM hijau juga dinyatakan negatif atau tidak mengandung bakteri coliform yang ditandai dengan tidak adanya gelembung pada tabung Durham. Artinya, kedua sampel susu kedelai dinyatakan negatif tidak mengandung bakteri coliform. Namun, karena kedua sampel terlihat keruh, hal ini menunjukkan akan adanya dugaan cemaran bakteri lain yang diakibatkan beberapa alat yang kurang steril. Di sisi lain, antara sampel susu kedelai bermerek dan tidak bermerek lebih pekat kekeruhannya pada sampel tidak bermerek, yang memungkinkan cemaran bakteri lain di dalam susu tersebut lebih tinggi. Untuk itu, penting di sini dalam memilih minuman yang dapat dipastikan kehigienisannya, yaitu dengan lebih mengutamakan minuman bermerek daripada tidak bermerek. Karena apapun produk bermerek, pastinya produk tersebut sudah melalui beberapa pengujian untuk memastikan keamanannya ketika dikonsumsi publik. Saran kami untuk peneliti selanjutnya, lebih berhati-hatilah dalam setiap kegiatan praktikum, terutama memastikan setiap alat tetap dalam keadaan steril dengan maksud agar hasil pengujian lebih akurat.